kepada yang bersangkutan. Nah, menurut saya, pendapat saya bahwa ini sangat bagus ya dalam proses penegak hukum. Antar satu lembaga yang lain bisa masuk dalam layar penegak hukum lain. Ini bukan konflik of interest. Justru menjadi pertanyaan publik, karena apa? Perkara yang ditangani oleh kepolisian dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan Agung RI. Nah, sehingga menurut saya konsepnya tidak tepat. Konsep itu tidak tepat. Apakah polisi tidak punya kewenangan? Polisi punya kewenangan. KPK punya kewenangan. Jaksa punya kewenangan. Tapi kalau memang lidik dan penyidikan itu dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, maka sejatinya proses hukum ini sampai penuntutan itu adalah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalaupun dilimpahkan, jangan di kejaksaan. Itu berpotensi konflik of interest dalam penanganan perkara. Lebih baik diserahkan kepada KPK. Kan itu jauh lebih efektif dan jauh dari intervensi dan pada akhirnya persoalan kasus ini tidak dibuka secara transparansi dan accountability. Nah, ini bagaimana Abang juga melihat kasus yang terjadi dengan FA yang kita tahu Jaksa Agung lagi getol-getolnya dalam memberantas korupsi, tapi ini justru malah terjadi dengan institusi ini. Apa yang salah dan mungkin kenapa akhirnya pihak ini, maksud saya kejaksaan, ada Jambi sendiri melakukan tindakan korupsi? Apa yang terjadi dan seperti apa melihatnya, Bang? Ya, ini kan menjadi fenomena sosial ya, dan fenomena hukum gitu. Kalau kita berbicara tentang case ini secara personal, fokusnya kepada FA ini sangat mikro. Tapi kita bisa berbicara secara makro. Artinya, ada apa dengan negara? Pertanyaan kan begitu. Ya. Ada apa dengan negara? Dalam negara memiliki spirit pemberantasan korupsi, ternyata para penegak hukum itulah pelaku korupsi itu sendiri. Pelaku penegakan hukum itu yang melakukan korupsi sendiri. Ini kan menjadi negara memiliki tujuan yang tidak tercapai dengan baik. Kan begitu. Kan negara membentuk tiga lembaga ini kan untuk pemberantasan korupsi. Kalau lembaga ini melakukan tindakan korupsi, berarti tujuannya belum tercapai dengan baik. Yang pertama adalah kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik bagi kita, menjadi kajian yang menarik. Kenapa? Ada apa dengan negara ini? Seorang hakim agung terlibat dalam kasus korupsi. Seorang jenderal polisi terlibat dalam kasus korupsi. Seorang yang berada di dalam level elit yang tertinggi dalam Kejagung terlibat dalam kasus korupsi, termasuk KPK. Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Nah, kalau kita mau mencari variabel apa untuk mengatasi persoalan ini, satu-satunya itu adalah efek jerah. Teori diferensi itu harus digunakan secara baik, di mana teori itu berorientasi kepada efek jerah, supaya orang tidak melakukan satu kejahatan dan itu segera dikendalikan. Nah, pengendalian ini juga harus menggunakan pendekatan modelnya apa? Crime control model atau due process model. Kalau menurut saya, karena ini extraordinary, harus melakukan pendekatan dengan model crime control model. Supaya apa? Kendalikan secara cepat. Kalau tidak, habis uang negara ini, Pak. Karena kita berbicara soal korupsi saat ini bukan lagi persoalan tentang kualitas, tapi lebih kepada kuantitas. Nilainya udah triliunan semua dalam korupsi itu. Jadi publik itu merasa, triliunan loh. Sementara dalam aspek sosiologis, masyarakat cari uang 10.000 aja susah. Tapi karena apa? Para penegak hukum atas nama negara yang diberikan kewenangan secara luas justru melakukan tindakan pidana korupsi.
Iya. Ini menjadi satu masalah. Dan ini kan kasus FA sendiri kan kasus besar semua ya, kasus batubara, Asabri dan Krakatau Steel, dan total kerugiannya sendiri negara sendiri itu sekitar 34,62 triliun, Bang. Bagaimana Bang melihat kasus ini dan membedah kasus ini seperti apa, Bang? Ya, kalau kita berbicara tentang posisi FA ini kan posisi yang sangat strategis, jabatan yang sangat strategis yang berkaitan kejahatan-kejahatan korporasi, kejahatan-kejahatan tentang lembaga keuangan. Kan Jampitsus, ya kan, jaksa tindak pidana khusus, artinya kejahatan-kejahatan khusus termasuk korupsi kan. Nah, kalau di Jampitsus aja sudah bermasalah, maka dampak yang paling serius dalam persoalan ini adalah perekonomian keuangan negara. Karena di Jampitsus gini wilayahnya, bukan di Jampido. Kalau hidup kayak kejahatan asusah, ya, kejahatan 378, pencurian dan lain, kekerasan, bunuhan, itu Jampido. Yang dampaknya itu tidak terlalu seperti posisi beliau F ini sebagai Jampitsus. Jadi kegiatan ekonomi itu semua di dalam pengawasan Jampitsus, dalam penindakan Jampitsus. Kalau ini posisi yang strategi F ini terlibat dalam kasus korupsi, maka berdampak ke keuangan negara. Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa kolaps ini. Karena kita berbicara tentang mikro, ini kan hanya personal, Pak. Saya tidak mau membahas tentang soal pelaku FA. Bagaimana pelaku-pelaku lain yang belum terbuka, yang memiliki kewenangan yang sama. Kalau 10 saja dugaan dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, ya bukan 34 triliun lagi kan? Harus 340 triliun, bisa saja lebih. Itu sudah mendirikan kota baru kan? Lalu kalau dibagikan kepada masyarakat 270 jiwa, semua orang dapat Pak, tanpa bekerja. Nah, ini persoalan yang mendasar. Nah, peristiwa penggeledahan itu di rumah dinas pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pemberantasan korupsi. Karena beliau menjabat Jampitsus. Ya, gitu. Bukan Jampidum ya, atau Jamtel, atau Jamwas, tapi Jampitsus yang sangat berkaitan tentang tadi kooperasi, asuransi, lalu berkaitan tambang, kejahatan tambang, kejahatan korporasi. Inilah yang menjadi miris bagi kita, bahwa semacam pagar itu makan danam kan. Tapi menurut Abang bakal ada nama-nama lagi yang bakal dibongkar setelah FA ini nanti? Ya, saya menduga kalaupun hasil penggeledahan dengan jumlah sebesar itu, tidak mungkin tidak ada sumber, kan begitu? Karena di ruang itu kan bukan tempat pabrik pembuat emas kan, atau tidak tempat pencetak uang gitu. Artinya itu menjadi titik akhir, ya kan? Sumber-sumber itu kan menjadi titik akhir emas dan uang 34 dinilai kan dengan menurut wartawan 34 triliun itu. Itu kan titik akhir tuh. Hilingnya itu. Maka dalam investigasi proses penyidikan itu harus mencari kepada hilingnya, hulunya. Dari mana emas itu berada, dan siapa pemiliknya, dan kenapa berada di situ. Dari mana sumber uang itu ada. Jadi harus mencari itu. Kalau kita melihat dalam titik akhirnya selesai, ya tidak boleh tidak. Si pemilik rumah dan si pemilik itu harus bertanggung jawab. Tetapi pertanyaannya, apakah sumber-sumber itu berkaitan dengan kewenangannya? Ada gratifikasi di sana, ada dugaan tentang suap di sana, kan begitu. Ada dugaan penyetoran dari level bawah ke atas, bisa saja terjadi. Ini kan kita menggunakan asas praduga tidak bersalah kan. Jadi ya sejatinya harus mengungkapkan dari mana sumber uang itu berada, dari mana sumber emas itu berada.
bisa juga terlibat kepada orang-orang yang menggunakan tata kelola emas. Bisa juga diduga kan begitu. Lalu berkaitan tentang uang, bisa aja berkaitan tentang gratifikasi atau suap. Bisa saja dugaan-dugaan seperti itu. Maka dengan komitmen lembaga Adiaksa itu sebagai pemberantasan korupsi, yang saya sebagai pengamat dan peneliti telah memberikan poin 7,5, saat ini jabatan strategis petugasnya itu terlibat dalam kasus ini, ya nilai itu ya saya bisa menganulirkan kembali menjadi 6,0 kan. Karena spirit kejaksaan itu ya menurut saya lebih unggul saat ini dibanding KPK. Bukan kita membanding-bandingkan, publik sudah menilai itu. KPK lebih redup kan. Yang dulu KPK adalah sebagai lembaga superpower. Lembaga yang di dalam proses perapitkan aja tidak pernah akan menang. Artinya dia memiliki suatu kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Tapi terakhir ini kan kita lihat jaksa lebih semangat. Tetapi dalam spirit itu ternyata ada oknum di dalam itu. Nah ini merusak citra, semangat lembaga itu sendiri. Kehilangan semangat gitu karena citranya itu menjadi buruk. Walaupun memang kita bicara tentang oknum kan. Tapi oknum ini masuk dalam elit level yang tertinggi. Memiliki kewenangan yang sangat strategis berkaitan tentang kejahatan-kejahatan khusus ya. Kejahatan-kejahatan khusus. Dan menurut Bang Joman sendiri, apa pendapatnya Bang Joman tentang korupsi dan hambatan ketika dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri seperti apa Bang? Ya, pertanyaan kan begini, kenapa sih orang melakukan korupsi kan? Nah, kalau kita berbicara secara filosofisnya, kalau hukum ini benar-benar ada, penjara itu bukan penuh orang miskin, Pak. Kalau hukum ini benar-benar ada, penjara itu adalah penuh. Yang pertama lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, dan yudikatif. Dan lembaga penegak hukumnya lebih banyak di sana kan menjadi penghuni dalam rumah itu. Kalau kita bicara tentang hukum itu benar-benar ada. Karena penjara dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat mikro. Ya kejahatan-kejahatan kecil gitu. Nah kejahatan besar dalam korupsi, money laundering, trafficking, tindak pidana pencucian uang, ya dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang memiliki kewenangan. Maka pertanyaan, kenapa mereka lakukan korupsi? Hanya 3 hal menurut saya sebagai peneliti dan pengamat. Yang pertama adalah sikap materialisme. Bahwa segala sesuatu kebijakan itu harus berdasarkan dengan uang. Materialisme. Yang kedua, berkaitan tentang ketidakpuasan, ketidakcukupan, ketamakan. Itu yang dinamakan hedonisme. Jadi gaya hidup. Ya kalau kita hitung hukum, hitung umur itu umur manusia paling 80 tahun. Ngapa sih harta bertumpuk-tumpuk? Dengan emas 3 kepingan sudah hidup dalam waktu 7-8 tahun. 1 keping emas. Kalau tidak dipengaruhi oleh hedonisme. Dan yang ketiga adalah individualisme. Biarlah saya kaya dan orang lain miskin. Biarlah saya senang dan orang lain susah. Itu 3 faktor yang menjadi masalah besar. Kenapa orang melakukan korupsi? Walaupun bahasa umum itu adalah ketamakan, kerakusan. Tetapi menurut saya secara ilmiah 3 itu. Materialisme. Jadi orang bekerja orientasi pada material. Yang kedua hedonisme, tentang gaya hidup. Yang ketiga adalah individualisme. Jadi kalau ada 6 orang, 6 nasi bungkus ini, kalau bisa 1 orang sikat 5. Yang 5 itu hanya makan satu bungkus saja cukup. Nah itu pertanyaan tadi. Kenapa orang melakukan?